Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau berbagi tutorial cara perakitan bagian blockhead CBR 150 LED, mulai dari pembersihan sampai perakitan ke motornya. Sebelumnya saya mau ngasih tahu teman-teman dulu penyebabnya kenapa motornya dibongkar. Ini karena klepnya bengkok satu ya teman-teman, jadi ngempos susah hidup kalau lagi dingin. Nah ini kelihatan ya, kalau yang lainnya ini masih normal ya teman-teman. Itu tadi karena bengkok sampai susah banget ya bootnya ya. Nah ini selanjutnya kita bersihin dulu ruang bakarnya ya. Kita pastiin lubang intake sama lubang knalpotnya sampai bersih ya teman-teman. Setelah dirasa udah bersih, kita bersihin juga bagian luarnya ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya begini, kenapa sih harus dibersihin bang? Bukannya itu urusan yang punya motor? Nah itu dibersihin fungsinya agar nanti pas pemasangan kotoran-kotoran itu nggak masuk ke dalam mesin. Nah kita juga bersihin secukupnya aja ya, yang penting-pentingnya aja. Lagian juga ini untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya ya. Jangan nanti setelah megang yang bersih terus megang yang kotor lagi begitu. Ini juga harus hati-hati ya teman-teman, soalnya banyak komponen yang kecil-kecil seperti SIM-nya, kuku klepnya, jangan sampai ada yang ketinggalan atau sampai kebuang ya teman-teman. Nanti susah nyarinya. Nah ini penampakannya setelah kita bersihin ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini udah bersih nih. Ini udah cukup ya segini. Ini udah lumayan bersih teman-teman. Nah selanjutnya kita lakukan penyikiran klep ya. Soalnya kita mau ganti klepnya yang bengkok tadi ya. Nah ini kita tatakin dulu begini biar mudah untuk penyikiran klepnya. Nah ini klepnya yang tadi yang bengkok itu ya. Selanjutnya kita ganti dengan yang baru. Ini kita menggunakan yang original ya. Nah ini kode partnya K56 ya. Untuk peruntukan CBR 150 LED, Sonic 150R sama Supra GTR ya. Ini kode partnya sama. Selanjutnya kita buka dulu kemasannya ya. Kalau yang original dia bisa beli satu-satu ya teman-teman. Kebanyakan kalau yang merek-merek lain itu jualnya satu set, 4 biji sekaligus. Nah ini kelihatan ya teman-teman kerak-keraknya. Ini bekas klepnya yang bengkok itu ya. Makanya dia sampai ngempos ya. Kelihatan beda ya sama yang di sebelahnya. Terus yang lainnya kita sikir lagi nggak bang? Tetap kita sikir lagi ya, tapi kita sikir tipis-tipis aja. Nah ini karena dia klep baru, kita gunakan ambril yang kasar dulu ya, agar kerak-keraknya cepat menipis. Nah ini kita ambil sedikit aja ya. Selanjutnya kita olesin ke klepnya ya. Nah ini selanjutnya kita sikir dulu ya. Setelah kita gunakan tadi ambrilnya yang kasar, selanjutnya kita gunakan yang halus ya. Nah sama seperti yang tadi ya, kita olesin tipis-tipis. Nah kalau suara sikirannya udah halus, tandanya udah cukup ya. Nah seperti ini. Selanjutnya setelah kita sikir semua klepnya, kita bersihin lagi sisa-sisa ambrilnya ya. Kita pastiin ambrilnya jangan ada yang sisa ya. Kita bersihin sampai benar-benar bersih. Selanjutnya kita siram. Nah selanjutnya kita bersihin klepnya ya. Nah ini penampakannya setelah kita sikir ya. Semuanya udah kelihatan bersih ya. Nah begini, kalau begini udah cukup ya. Nah selanjutnya kita tes klepnya masih bocor apa enggak ya. Kita pasangkan klepnya seperti ini, terus kita tahan menggunakan jari. Kita masukkan bensin ke lubang knalpotnya ya. Nah seperti ini. Nah ini udah aman ya teman-teman, nggak ada yang bocor ya. Kita lakukan hal yang sama pada klep innya ya. Nah selanjutnya yang perlu diperhatikan sebelum melakukan perakitan, di sini ada lubang kecil ya. Ini tembusannya ke lubang busi ya, ke sini nih. Ini fungsinya untuk buangan air ya teman-teman. Apabila ada air yang masuk ke lubang busi, nah dia keluarnya dari sini. Caranya kita korek-korek menggunakan kawat seperti ini ya.
Kita korek-korek sampai tembus ya. Nah, ini udah kelihatan tembus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita semprot menggunakan carbo cleaner ya, agar kotorannya pada keluar semua. Nah, kita masukin selangnya, terus kita semprot ya. Nah, kalau udah begini udah aman ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan perakitan di bagian komponen blockheadnya ya. Pertama-tama kita pasang dulu seal clamp-nya. Nah, di sini saya menggunakan seal clamp dari Yamaha ya. Seal clamp Jupiter MX ini sama ya teman-teman, ukurannya sama diameternya. Kalau teman-teman ada yang mau pesen juga seal clamp begini, ini ada saya sematkan di keranjang ya. Sebelum kita pasang seal clamp-nya, kita pasang dulu dudukan per clamp-nya ya. Nah, ini kita pasangkan satu-satu seperti ini. Nah, udah. Selanjutnya baru kita pasang seal clamp-nya ya. Cara pasangnya mudah ya teman-teman. Cukup kita tekan aja seperti ini. Kita pastikan udah benar-benar terpasang bagus ya pada boss clamp-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tekan lagi pakai jempol ya. Setelah seal clamp-nya terpasang seperti ini, selanjutnya baru kita pasang clamp-nya ya teman-teman. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan, kita tetapkan dulu ini sebagai patokan kita ya. Sensornya kita taruh di depan. Ini posisinya ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada clamp-nya 2 biji yang saya tandain ya. Di sini saya amplas 2, satu yang bagian in dan satu yang bagian X. Nah, yang saya tandain ini saya posisikan di sebelah kanan saya ya. Nah, ini. Di sini saya pasang yang X-nya, terus di sini yang saya pasang yang saya tandain yang bagian in-nya. Fungsinya agar clamp-nya nggak ketuker ya teman-teman. Setelah terpasang yang sebelah kanan, selanjutnya kita pasang clamp-nya yang sebelah kiri ya. Setelah clamp-nya terpasang, kita rakit di bagian per clamp-nya ya. Di sini kita kasih dulu tatakan di bagian bawah clamp-nya ya. Nah, selanjutnya kita pasangkan per yang kecilnya dulu ya. Baru kita pasangkan per yang besarnya. Selanjutnya kita pasangkan dulu kuku clamp-nya ke dalam rumah kuku clamp-nya ya. Seperti ini. Nah, baru kita pasangkan ke per clamp-nya. Selanjutnya kita kasih pelumas dulu sedikit ya, agar kuku clamp-nya mudah terpasang. Untuk pemasangan kuku clamp-nya di sini saya menggunakan plastik sebagai tatakannya ya, agar kuku clamp-nya nggak mental pas saat nanti ditekan per clamp-nya. Setelah kita taruh plastiknya, selanjutnya kita tekan pernya menggunakan kunci T ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kuku clamp-nya udah terpasang ya. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama pada ketiga clamp-nya ya. Nah, ini udah terpasang semua ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang pelatuk clamp-nya ya teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini ada tanda X seperti ini. Ini kita pasang di sebelah knalpot ya. Nah, yang ada tulisan in-nya kita pasang di sebelah intake-nya. Sebelum kita pasang, kita kasih pelumas dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasangkan pen pelatuknya ya. Nah, di sini juga kita kasih pelumas sedikit ya. Nah, kita pasang pen pelatuknya sampai mentok ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang pelatuk clamp yang bagian in-nya ya, sama seperti yang tadi ya teman-teman. Kita masukin sampai mentok ya. Nah, selanjutnya kita pasang penutup pin clamp-nya ya. Di sini ada ring kuningan, jangan sampai lupa pasang. Nah, seperti ini. Kita pasang dua-duanya. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci L6 ya. Nah, kita kencangkan secukupnya ya teman-teman. Selanjutnya pemasangan di bagian sim clamp-nya ya teman-teman.
Di sini juga ada yang saya tandain dua ya. Saya amplas sedikit seperti ini. Yang ada tandanya saya taruh di bagian in ya teman-teman. Sedangkan yang nggak ada tandanya saya taruh di bagian X. Nah, selanjutnya kita pasangkan seperti ini ya. Nah, setelah semua terpasang, selanjutnya kita pasang dulu di bagian noken asnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada tanda X ya. Seperti biasa yang ada tanda X kita taruh di sebelah knalpot ya. Sebelum kita pasang, kita kasih dulu pelumas didudukan noken asnya ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang noken asnya ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di bagian innya ya. Selanjutnya kita pasang penutup dudukan noken asnya ya. Nah, yang ada tanda X seperti biasa kita pasang di sebelah knalpot ya. Sebelum kita pasang kita kasih pelumas dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pasang yang sebelahnya ya. Selanjutnya di sini kita putar dulu gigi sentriknya teman-teman. Yang ada titiknya kita arahkan persis menuju ke atas ya. Sama dengan yang sebelahnya. Nah, ini menandakan posisinya top ya teman-teman. Setelah itu baru kita baut ya. Kita gunakan 4 baut aja dulu ya teman-teman. Soalnya ini bakalan kita buka lagi nanti pas pemasangan ke bagian headnya. Kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Harus benar-benar kencang ya teman-teman, agar maksimal nanti untuk pengukuran celah klepnya. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita ukur dulu bagian celah klepnya ya. Nah, untuk standarnya yang bagian innya 0,15 sampai 0,20 ya teman-teman. Sedangkan yang bagian X-nya 0,20 sampai 0,25 ya. Nah, di sini saya bikin ukurannya yang innya 0,15 ya teman-teman. Sedangkan yang X-nya saya bikin di ukuran 0,20 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya rasa udah cukup ya teman-teman. Selanjutnya kita pasangkan ke motornya ya. Pertama-tama kita pasang dulu di sini ada 2 buah boss block ya. Satu posisinya di sini dan yang satu lagi posisinya di sini ya. Nah, selanjutnya kita pasang packingnya ya. Nah, di sini saya menggunakan packing yang ori juga ya teman-teman. K56. Selanjutnya kita pasangkan packingnya ya. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Posisinya seperti ini ya. Nah, kita taruh dulu. Selanjutnya kita masukkan rantai ketengnya. Baru kita tekan ya. Selanjutnya kita pasang lidah ketengnya ya teman-teman. Nah, kita cari dulu posisinya seperti ini. Selanjutnya kita taruh di tempatnya ya. Nah, selanjutnya baru kita pasang block headnya ya teman-teman. Nah, kita pasin dulu seperti ini. Kita cari posisinya, terus kita masukin rantai ketengnya. Selanjutnya baru kita tekan ya. Nah, setelah itu kita pasang dulu ringnya ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman. Kita masukin ke baut panjang seperti ini, kita pasin ke baut ancernya. Nah, setelah itu baru kita lepasin ringnya. Setelah semua terpasang, selanjutnya kita kencangkan dulu mur baut ancernya ya teman-teman. Kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Kita gunakan kunci 12 sok yang panjang seperti ini ya, agar kuncinya bisa menjangkau bautnya ya. Soalnya ini bautnya di dalam ya teman-teman. Kita kencangkan secara menyilang ya teman-teman. Kita pastikan benar-benar kencang ya. Apabila dirasa udah membal, berarti itu udah cukup ya teman-teman. Jangan terlalu kencang, nanti baut ancernya bisa ngangkat ya teman-teman. Nah, segini udah cukup ya. Setelah kita kencangkan baut ancernya 4-4-nya, selanjutnya kita kencangkan baut yang 10-nya ya.
Nah udah kencang, selanjutnya kita pasang noken asnya ya teman-teman. Pertama-tama kita pasin dulu bagian magnetnya sini ya. Sejajarkan garis yang ada di magnet sama tanda yang ada di blok mesinnya ya. Nah kita pasang noken asnya ya teman-teman. Jangan lupa perhatikan di sini ada tanda X ya teman-teman. Nah udah pasang begini, selanjutnya kita pasang noken asnya yang in ya. Kita posisikan titiknya ada di atas ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah selanjutnya kita lepaskan penahan tonjokan ketengnya ya. Nah selanjutnya di sini kita pastikan garis yang ada di gigi sentrik X-nya sejajar dengan dinding blok headnya ya teman-teman. Nah seperti ini. Selanjutnya hitung jarak rantai dari titik ketemu titik harus 16 mata ya teman-teman. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah ini pas ya teman-teman, 16 mata ya. Nah selanjutnya pastikan garis yang ada di gigi sentrik in harus sejajar dengan dinding blok head ya teman-teman. Nah kalau udah begini udah dipastikan ini udah posisi top ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita pasang penutup noken asnya ya. Pertama-tama kita kasih pelumas dulu di bagian noken asnya. Selanjutnya kita pasang penutupnya ya. Nah kita pasang yang sebelah kiri, selanjutnya kita pasang yang sebelah kanan juga ya. Nah seperti ini. Selanjutnya kita pasangkan semua bautnya ya teman-teman. Jangan lupa di sini ada yang panjang pendek ya. Jangan sampai ketukar ya teman-teman. Yang panjang kita simpan di lubang yang ada bosnya ya. Nah seperti ini. Sisanya pasti sama rata ya teman-teman. Sekitar setengah senti ya. Nah ini sebelum kita kencangkan menggunakan kunci kita putar dulu pakai tangan ya. Nah selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci 10 ya teman-teman. Kencangkan secara menyilang ya. Selanjutnya kita pasang kop headnya ya teman-teman. Kita pasin ke posisinya, selanjutnya baru kita baut. Nah ini juga kita putar dulu pakai tangan dulu ya. Selanjutnya baru kita kencangkan menggunakan kunci L6 ya. Kita kunci yang kuat agar olinya nggak bocor ya teman-teman. Selanjutnya kita pasang kepala businya. Nah di sini saya pasang dulu baut magnetnya ya teman-teman. Setelah kita pasang murnya, selanjutnya kita kencangkan menggunakan impact ya. Selanjutnya kita pasang bak magnetnya ya teman-teman. Nah kita pasang bautnya dulu ya. Kita pasang secukupnya aja dulu teman-teman, buat nyoba dulu. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci T8 ya. Setelah semua terpasang, kita pasang dulu tangkinya teman-teman. Kita pasang selang bensinnya sama soket full pumpnya ya. Nah udah terpasang, selanjutnya kita coba nyalakan ya. Tes starter. Nah udah nyala ya teman-teman. Suaranya halus tenan ini. Suaranya halus, langsamnya juga bagus ya teman-teman. Suara yang mendesis itu karena filter udaranya belum kita pasang ya teman-teman. Alhamdulillah udah berhasil. Selanjutnya kita rapikan lagi ya teman-teman. Kita coba sekali lagi. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum.